Hasil memuaskan dari cabang olahraga sepak takraw pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja berhasil membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu bagi Indonesia. Dan tentunya ini merupakan prestasi yang luar biasa, mencetak sejarah dan juga mengulang prestasi pada SEA Games 2019 dan 2021 yang lalu. Untuk membahas lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, saya sudah bersama dengan Ketua Umum PSTI, Bapak Asnawi Abdurrahman, dan juga atlet sepak takraw Andi Trisandi Saputra. Salam olahraga. Jaya. Jaya, luar biasa. Semangat nih kalau kayak gini ya. Medalinya udah langsung dipakai ya Mas Andi ya. Medali emas dan juga perak yang berhasil diraih. Saya ke Pak Asnawi dulu nih, Pak Asnawi. Kalau kita melihat prestasi seperti yang saya katakan tadi bahwa cabur sepak takraw ini bisa dikatakan mencetak sejarah bagi Indonesia, pertama kalinya mendapatkan 2 emas tentunya ya Pak ya. Dari cabang apa saja Pak? Dari nomor apa saja? Kita kali ini mengikuti, ada untuk putra mengikuti 3 nomor ya. Di double event dan tim double dan kuadran. Nah, kita untuk di putra itu mendapatkan emasnya itu di double event dan tim double. Untuk kuadrannya kita perak. Perak, ya ini yang dibawa ya, emas dan perak. Lalu perjuangan para atlet di sana seperti apa Pak? Perjuangan untuk atlet ya sangat luar biasa karena selalu saya memantau. Ini memang kali ini atlet-atlet saya luar biasa, dia serius sekali pengen mendapatkan juara itu karena saya lihat dari sisi latihannya. Dan dia tidak mengikuti ini pelatihnya saja. Dimana kalau pelatihnya itu memberi jadwal latihan dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 lewat tuh istirahat, sarapan. Setelah sarapan, anak-anak ini latihan mandiri lagi. Oke, berarti ada inisiatif dari para pemain sendiri atau dari para atlet Ya, sendiri luar biasa, gitu ya. luar biasa. Luar biasa. Jadi ini dari kedua belah pihak sehingga bisa menghasilkan tim yang dengan kualitas yang luar biasa begitu ya. Mungkin ke Mas Andi ini ya. Panggilannya Mas Andi atau Mas Putra? Ya, Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya bisa mana aja ya. Oke. Mas Putra ya, lebih familiar ya. Oke, Mas Putra, ini mungkin kalau dari sisi atletnya sendiri bisa diceritakan persaingan merebut emas di final SEA Games kemarin seperti apa? Karena di satu nomor ini lawannya Malaysia juga ya. Sudah pernah berhadapan dengan Malaysia dengan format yang sama begitu ya, Mas. Seperti apa perjuangannya di sana? Kalau untuk ininya, untuk kami tim ya, untuk khusus tim, kami sama coach itu berkumpul. Lebih banyak kita untuk satu tujuan untuk mendapatkan medali emas. Oke, punya visi yang sama. Kemudian yang regu pertama, alhamdulillah dia bisa menang. Yang regu kedua, alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan langsung 2-0. Langsung 2-0. Ya. Wah, keren, luar biasa sekali ya. Terus tentunya untuk mencapai atau mendapatkan komposisi tim dengan kualitas-kualitas terbaik nih Pak ya, pastinya ada persiapan juga ya jelang SEA Games kemarin ini. Boleh diceritakan Pak Asnawi, persiapan para atlet seperti apa? Mungkin ada training camp dan lain sebagainya? Betul ya. Untuk persiapan menuju SEA Games memang kita butuh, memang betul-betul kita butuh persiapan matang. Di mana di TC yang lalu kita ada training camp di Thailand ya. Setelah 12 hari kita training camp di Thailand, kita latih tanding dengan atlet Thailand di Navy. Setelah pulang dari sana kita balik lagi ke Indonesia kita untuk mempersiapkan itu, dan alhamdulillah pelatih saya juga memang luar biasa sehingga membentuk tim itu regu 1, regu 2, regu 3 itu sama kekuatannya. Dan di pertandingan juga memang di sana dari babak penyisihan sampai terakhir menang terus. Betul, Demikian sabu juga bersih sabu begitu bersih. ya? Demikian juga untuk di double eventnya. Karena memang saya sudah sampaikan kepada pelatih, kita di sini jangan terlalu serakah karena kita juga masih persiapan nggak begitu matang, nggak sama dengan negara lain, sehingga saya porsi latihan itu saya bikin 60-40. Saya bikin 60 di double, 40 di kuadran karena kita terkendala kuota atlet. Terbatas. Sehingga saya bilang sama pelatih, jangan rakus, kita pertahankan saja emas kita. Gimana? Karena emas yang kita raih ini di double ini dari 2019 kita udah emas, di Filipina, di Vietnam juga kita alhamdulillah emas, dan di sini juga emas. Sehingga saya sampaikan ke teman pelatih, jangan ambisi kita. Kita fokus ya di 2 nomor ini,
bikin porsi latihan 60-40. Karena kalau mau dibikin 50-50 tidak terkejar. Kenapa? Karena kasihan atletnya. Karena di tim regu itu kita main 9 orang. Dibagi lagi ke kuadran, situ harus 6 orang, itu juga atletnya kan capek. Jadi sehingga saya bilang, rubah. Jangan 50%, bikin 60-40. Alhamdulillah hasilnya juga bagus. Oke, itu artinya ada keseimbangan begitu Pak ya, karena distribusi dari atlet sendiri kurang begitu Pak ya. Berarti salah satu masukan gitu ya mungkin untuk atlet-atlet baru, regenerasi nanti akan kita bahas ya tentunya Pak, ini menarik sekali. Kalau dari sisi atletnya pada saat training camp kemarin kan di luar negeri begitu ya, di Thailand, ada hal menarik nggak yang terjadi atau mungkin ternyata pada saat training camp, oh ada ilmu-ilmu yang akhirnya didapatkan di Indonesia nggak kayak gini nih. Ternyata di sini saya mendapatkan hal yang di negara saya nggak dapetin gitu. Apa ada hal penting atau hal menarik apa yang bisa didapatkan pada saat training camp di Thailand? Ya, alhamdulillah saya banyak pengalaman ya di training camp di Thailand. Alhamdulillah banyak. Soalnya di Thailand itu banyak pemain-pemain bagus. Oke. Ya. Menyerap ilmu dari pemain lain ya. Jadi saya ambil ilmunya di Thailand, saya akan terapkan di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi cocok nggak dengan tipe permainan di Thailand sama di Indonesia? Dari karakter orangnya mungkin, dari kekuatan fisik, dan kita nggak kalah ya dari mereka ya? Iya. Cocok, bisa diterapkan di Iya, Indonesia? alhamdulillah bisa, bisa. Ada tantangan tersendiri nggak pada saat training camp kemarin? Oh banyak tantangannya. Apa-apa boleh Kalau diceritakan? tantangannya itu kita lawan yang seniornya ya. Oke. Yang di mantan-mantan seniornya itu pengalamannya bagus semua. Jadi kita yang di Indonesia ini kan apa ya, banyak kekurangan yang tidak dapat di Thailand. Makanya kita alhamdulillah dapat dapat ilmunya, keuntungan ya dengan ilmu keuntungannya itu di ya. ilmu kita terapkan di Indonesia. Begitu, dan hasilnya ternyata memang sangat sinkron ya. Kalau saya dengar tadi dari Pak Asnawi sendiri sudah punya strategi untuk tidak menekan para atlet, jadi porsi latihannya dan para atlet juga sepertinya paham akan hal itu begitu ya Pak ya, inisiatif ya. Karena gini Mbak, kita kalau kuota atlet terbatas, di mana nomor yang mau dipertandingkan itu ada beberapa nomor. Ada 5 kalau nggak salah ya. Ya, untuk putra itu ada 3 Mbak, ya, putri 2, ya. Jadi sehingga saya bilang sama pelatih jangan terlalu serakah, ya mari kita berbuat yang ini saja mempertahankan, tapi bukan berarti meninggalkan, karena kita tahu negara-negara lain itu kan luar biasa kuatnya. Ya, Malaysia bagaimana ambisinya Malaysia mau menjuarai double itu karena dia juga pernah juara. Filipina juga demikian pernah juara dunia, juara SEA Games yang berturut-turut juga itu ada di Myanmar. Dan alhamdulillah karena strategi itu kita berhasil. Iya. Oke, setelah SEA Games begitu ya, seperti apa kondisi pemain saat ini Pak ketika kembali kemarin kan setelah ada sambutan begitu sangat meriah dari warga Indonesia, sambutan dan juga kondisi para pemain saat ini seperti apa? Alhamdulillah kondisi atlet-atlet kita baik-baik semua, sehat ya. Karena setelah pulang dari Kamboja ya kita langsung masuk ke posko lagi, masuk lagi ke training camp. Oh langsung masuk ke training camp? Lagi. Gak ada istirahatnya? Ya saya belum istirahatkan mengingat waktu untuk Asian Games kan tinggal berapa bulan. Ya sudah sangat. Di mana Mbak, jujur di Asian Games ini besok ada nomor yang dipertandingkan itu beda dengan di Asian Games. Oke. Ya. Nomor apa itu Pak? Ya dipertandingkan di Asian Games itu nanti kan ada tiga nomor putra putri, hanya tim regu dan kuadran. Hanya satu yang sama di SEA Games kemarin, kuadran. Sehingga saya suruh semua atlet pelatih masuk lagi mengevaluasi hasil itu, bagaimana ke depan kita untuk menghadapi Asian Games itu kita fokus di tim regu dan kuadran. Karena ada 3 nomor, kita boleh memilih 2. Oke, jadi karena ada tantangan baru lagi, tentunya harus dipersiapkan secepat-cepatnya begitu. Jadi tidak terbawa euforia kemenangan terlalu lama, kita langsung fokus kembali dengan tujuan berikutnya ya Pak ya. Ini kalau boleh cerita dikit nih dengan pemirsa Sports Today, setelah kembali udah ada apresiasi apa aja nih yang didapatkan, mengingat begitu hebohnya masyarakat Indonesia menyambut para atlet kembali ke tanah air begitu ya. Boleh mungkin Mas Putra menceritakan ada apresiasi apa yang sudah diberikan, ada hal menarik apa gitu setelah
kembali dari ajang SEA Games? Ya alhamdulillah ya kami sangat bangga ya pada Indonesia juga ya, pada masyarakat Indonesia selalu mendukung kita di hingga akhir itu. Saya cuma pesan aja ya mudah-mudahan kedepannya nanti ya memberikan terbaik lagi ya untuk Indonesia. Oke, kalau dari Pak Asnawi mungkin. Baik Pak, yang pasti setelah pulang kita dari Kamboja membawa hasil yang menggembirakan. Ya terbiasa, itu juga udah tradisi. Biasa itu ada beberapa hari setelah kita datang itu baru atlet-atlet yang punya prestasi diundang untuk diberikan bonus. Insya Allah itu Pak Menteri Presiden juga sudah menjanjikan, insya Allah ada. Dan memang itu biasa bisa beberapa hari setelah itu Mbak ya. Tapi proses sudah ya. Ya tinggal dinantikan begitu ya apresiasinya, dan pastinya prestasi juga jangan lupa terus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Pastinya ya. Oke. Kalau misalnya kita berkaca dari SEA Games kali ini, bisa dikatakan kekuatan sepak takraw kita ini seperti apa Pak mappingnya? Apa memang kekuatan kita ini dari gabungan antara senior junior atau apa kekuatan sepak takraw kita? Sebenarnya kalau kita berbicara kekuatan, ya kekuatan pasti ada di senior. Ya, sementara kemarin saya di Asian Games itu untuk putra menurunkan 3 junior, 6 senior. Untuk putri kita menurunkan 2 senior, 5 junior. Nah, sementara negara-negara lawan kita senior semua. Oke. Jadi tantangannya karena lawannya adalah senior, jadi seperti apa Pak? Ya saya sih yang pasti kalau memang berbicara masalah tingkat kematangan, pasti tingkat mental apa dan sebagainya pasti ada di senior ya. Cuman kebetulan ada aturan dari tim review bahwa di sini memang kita harus meregenerasi sehingga dibatasi jangan sampai senior semua. Berarti kalau Mas Putra ini termasuk senior ya Mas ya? Dari tahun berapa Mas ini akhirnya masuk ke pelatnas? Mulai masuk pelatnas junior kan masih ada Prima ya dulu. Ya Asian School. Dari tahun 2013. Ya luar biasa, berarti sudah 10 tahun ya sampai 2023 ini. Baik Pak Asnawi, Mas Putra, kita akan lanjutkan nanti obrolannya mengenai regenerasi dan lain sebagainya. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Sports Today. Beda ya. Kembali bersama kami di Sports Today, saya masih bersama dengan Pak Asnawi selaku Ketua Umum PSTI dan juga atlet sepak takraw. Bersama kita ada Mas Andi Trisandi Saputra atau Mas Putra gitu ya. Mas, kita lanjut nih pertanyaannya, saya mau langsung ke Mas Putra lagi nih. Kalau kita lihat di sosial media kemarin pemberitaan banyak nih, ternyata banyak berita mengenai mungkin kurang berkesan gitu ya bagi kita, bagi para atlet baik itu dari Indonesia atau negara lain terkait dengan fasilitas yang ada di Kamboja sendiri. Kalau dari pengalaman Mas Putra sendiri memang betul seperti itu, memang dari mungkin ruang tunggu atlet, kemudian pada penyerahan medalinya juga kan ada yang cuma diterangi dengan lampu mobil aja begitu ya Pak ya. Seperti apa kalau atlet sendiri mengalaminya? Kalau saya di SEA Games Kamboja alhamdulillah bagus semua ya. Cuma satu aja kendalanya cuaca aja. Cuaca. Kenapa tuh, panas banget apa gimana? Oh ya panas, beda di tempat latihan sih, beda. Beda sama tempat latihan. Terus bagaimana cara mengatasi kendala ini? Mungkin kita latihan dulu ya beberapa hari untuk penyesuaian lah gitu. Berarti karena panas banget itu jadi menurunkan kinerja kah atau jadi agak terganggu gitu, panas nih gitu, jadi nggak konsen apa gimana tuh? Ya pasti nggak konsen ya, beda pasti. Kalau kita di Indonesia kan enak, dingin juga lebih enjoy kalau di sana. Karena udah terbiasa ya, gitu ya. Meskipun di Indonesia juga sebenarnya lagi panas-panasnya juga ya. Tapi memang di negara lain sama negara sendiri tentunya lebih nyaman negara sendiri lah ya. Oke, kalau dari Pak Asnawi seperti apa Pak tantangannya kemarin atau hal-hal yang mungkin harus diperbaiki begitu?
Kalau tantangan ya yang perlu diperbaiki, menurut saya sih tidak ada ya. Sudah Pak dari fasilitas hotel dan segala macam luar ini biasa, sudah luar biasa ya. Karena saya mengikuti SEA Games maupun Asian Games baru kali ini saya temukan ada hotel full halal. Kita ELO-nya juga luar biasa baiknya, ramah-ramah, transportasinya juga tepat waktu, di venue juga. Ya cuma itu memang kurangnya panas. Kebetulan saya TC-nya kan di Sugiharto Training Camp di Sukabumi, di tempat sana kan dingin. Oh, Ya. Sukabumi, oke. Kita ke Kamboja, panasnya gosong anak-anak. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan berangkat lebih cepat, dulu. jadi kita ada beradaptasi dengan lingkungan. Waktu beradaptasi dengan cuaca dan tidak menghalangi kinerja atau kualitas para atlet begitu ya Pak ya. Sehingga adik-adik kita bisa mengikuti kondisi di sana. Oke, lalu mengenai pemilihan squad SEA Games kemarin Pak, apakah dari mungkin dari ajang-ajang atau kejurnas atau mungkin ada kejuaraan lain yang diadakan sehingga untuk talent squad para atlet ini seperti apa sistemnya? Kita di sepak takraw ini kan kalau untuk event-event kejurnas itu kan jarang Mbak ya, karena kita minimnya anggaran, ya kita ngambil telescoutingnya itu di PON, di Prapon, ada juga di Asian School, disitulah. Jadi kita ada ngambil database-nya itu, di situ kita lihat anak-anak ya, sehingga juga saya melakukan, untuk itu saya lakukan seleksi Mbak. Ada database kita ini kita seleksi anak-anak, kita panggil. Setiap provinsi siapa yang ada beberapa orang yang bagus kita panggil, kita masukin ke TC dulu, kita seleksi di situ. Berarti ada proses seleksinya dulu ya, Ada. sehingga bisa masuk ke squad SEA Games ini begitu ya. Kalau rata-rata usia berapa tuh Pak yang bisa masuk ke Saya, atlet saya kali ini muda-muda ya Mbak ya. Boleh saya katakan muda-muda, karena dulu itu ada yang 29, 30. Kalau ini untuk seniornya saja ada satu orang yang sampai 33 tahun ya, itu Saiful Rijal. Untuk putranya rata-rata di usia 21, 22, 23 ya, ada yang 24. Nah, kalau untuk putrinya bahkan ada masih kelas 3 SMP, SMA. SMA, masih Iya. pelajar ya berarti Iya. ya. Berarti ini bisa dikatakan kondisi pemain kita materinya junior senior lebih banyak junior ya berarti sekarang Pak? Iya. Kalau untuk putra seniornya itu 6, juniornya ada 3. Kalau untuk putri seniornya cuma 2. Oke, justru regenerasinya lebih banyak gitu ya. Betul. Kalau melihat regenerasi sendiri, seperti apa harusnya regenerasi sepak takraw di Indonesia ini? Mengingat juga mungkin cabang olahraga sepak takraw ini bisa dikatakan kurang populer begitu ya Pak di kalangan anak muda begitu. Sementara yang dibutuhkan kan atlet yang didikannya kalau bisa dari muda banget gitu, dari kecil gitu sudah dididik gitu. Seperti apa Pak seharusnya? Ya, saya jujur karena untuk putri memang kita kendalanya minim ya untuk atletnya, sehingga memang regenerasinya agak terlambat karena putri, ya karena postur tubuh takraw itu kan semestinya yang tinggi-tinggi, sehingga kita banyak yang rendah-rendah. Justru sementara yang masuk kategori bagus posturnya itu yang hanya di senior, tapi kita nggak boleh banyak seniornya, mesti ada regenerasi. Oke. Untuk regenerasi sendiri kalau dari atlet sendiri seperti apa Mas Putra melihatnya? Kalau saya generasi pada bagus semua ya. Kami sebagai senior selalu motivasi buat junior kami untuk kedepannya. Kedepannya. Jadi, Bagaimana kira-kira ada ide nggak, masukan nggak gitu baik itu kepada pemerintah daerah maupun Mas Putra dari Sulawesi Selatan kan ya? Mungkin dari untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bagaimana supaya sepak takraw ini lebih dikenal gitu? Ada masukan nggak kira-kira? saya Mungkin untuk mengadakan lebih banyak kompetisi mungkin Pak ya? ya banyak sih, apalagi di Sulawesi kan banyak kejuaraan-kejuaraan. Banyak yang tertarik nggak kalau setahu Mas Putra sendiri? Ya kalau di Sulawesi banyak, banyak pemain-pemain yang bagus sih di sana. Banyak materi pemain yang bagus di sana, apa tidak dimanfaatkan untuk talent scouting Pak? Ada. Dari situlah. Makanya kita untuk SEA Games kali ini mungkin juga teman-teman ada yang bertanya. Dari Sulawesi Selatan itu ada 6 atlet saya ambil. Iya.
Dari 34 provinsi baru ada 38 provinsi. Sulawesi Selatan ada 6 atlet saya ambil. Dan saya buktikan alhamdulillah bagus ya. Dari Riau kita ada ambil 2, Jawa Tengah 1, DKI 2, Jawa Barat 1, Jawa Timur 1, Gorontalo 1, Kendari 1. Oke, dari Sulawesi banyak ya berarti ya. Karena memang di Sulawesi itu luar biasa, penggemarnya banyak untuk takraw. Oke, untuk selanjutnya agenda dari timnas sepak takraw apa Pak? Kita agenda setelah, yang pasti agenda yang mendekat ini adalah Asian Games. Ya, setelah Asian Games itu untuk di nasional sendiri ada prapon. Prapon untuk menuju PON itu. Prapon itu di Oktober, insya Allah. Ya, karena kita PON itu di 2024 ya. Ya, dan saya juga ada rencana mau bikin kejurnas, insya Allah mungkin di Agustus atau September tahun ini. Mungkin Pak Asnawi punya aspirasi yang ingin disampaikan agar bagaimana cabur sepak takraw ini lebih baik lagi ke depannya, mungkin perhatian dari pemerintah seperti apa Pak? Ada masukan nggak? Yang pasti saya atau kami teman-teman pengurus sangat mengharapkan ya, karena kita di sini tidak ada kejurnas sudah berapa tahun ya. Tidak ada kejurnas, yang kami harapkan paling nggak ya pemerintah bisa mensupport lah ada kejurnas. Ya, karena tanpa kejurnas kan event-event nggak ada ini kan loyo atletnya. Betul, tidak ada motivasi nanti ya Pak ya. Oke, mungkin dari Mas Putra lagi harapan. Ini terakhir mungkin ya Pak ya, harapan bagi sepak takraw Indonesia seperti apa? Harapan saya untuk sepak takraw ya untuk kedepannya ya perbanyak event-event yang lebih bagus lah, lebih giat gitu. Lebih kompetitif Ya, lagi begitu betul. ya. Oke, mungkin dari Pak Asnawi terakhir Pak. Yang pasti kami dari pengurus PBPSI mengharapkan paling enggak ya dari pemerintah adalah program-program bikin kejurnas ya, atau paling enggak di sini ada semacam Dukungan gitu ya. dukungan kuat lah dari, karena kita di sepak takraw jujur Mbak, sepak takraw ini olahraga budaya bangsa Indonesia yang sangat miskin. Gor saja nggak punya. Kita mau bikin satu kejuaraan, kejurnas itu kita harus sewa gor, sewa apa. Biayanya Itu jadi lebih banyak begitu luar ya Pak. biasa. Sementara kita tidak ada anggaran. Adapun kejurnas yang kita bikin itu swadaya teman-teman aja. Oke, inisiatif bersama Inisiatif, begitu ya. ya Pak ya. Kita harapkan agar aspirasi begitu dari Pak Ketua Umum sendiri dan juga para atlet yang sudah disampaikan oleh Mas Putra juga bisa menjadi batu loncatan begitu agar sepak takraw Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ketua Umum PSTI Pak Asnawi Abdul Rahman dan juga Mas Andi Trisandi Saputra. Selamat sekali lagi saya ucapkan, tentunya kami semua sangat berbangga dengan cabang olahraga sepak takraw. Semoga bisa menghasilkan lebih baik lagi Amin. untuk Indonesia. Baik Sobat Sports, kita akan kembali usai jeda karena kita masih ada informasi menarik dari dunia olahraga dalam negeri. Saya Nita May akan segera kembali.